Terima kasih. Sebelumnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dah? Udah kenyang ya? Udah ada asupan badan. Sekarang tinggal asupan rohani. Tadi sampai mana coba? Jangan lupa. Baru setengah jam ini kemana ini? Tentang asupan ya. Oh. Yang tadi akan kita bahas adalah gimana caranya supaya Al-Quran benar-benar bisa jadi nutrisi bagi hati kita, ya kan? Gimana caranya supaya Al-Quran benar-benar menghidupkan hati kita, ya kan? Karena dijelaskan di sini, fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badan. Karena yang namanya kesucian hati itu persis sekali seperti tumbuhnya badan manusia, butuh diberi asupan nutrisi, butuh dikasih makan, ya, butuh juga dirawat. Kalau sakit obatnya apa? Dengan Al-Quran dan keimanan tadi ya, yang mana yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kajian rukyah ini adalah kajian untuk menyeru supaya umat Islam secara keseluruhan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Oke? Baik. Kemudian dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah dilanjutkan kembali oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan la syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bit tadabburi wat tafakkur. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an yang dilakukan dengan penuh perenungan dan juga tafakkur, ya, pemahaman dengan berpikir. Kalau aliman nasu ma fi qira'atil Qur'ani bit tadabburi, yang apabila setiap manusia itu mengetahui rahasia di balik tadabbur Al-Qur'an, lastaghallu biha an kulli ma siwaha. Niscaya manusia itu akan menyibukkan dirinya untuk banyak-banyak mentadabburi Al-Qur'an dibandingkan yang lainnya. Fa'idha qara'ahu hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbihi. Yang apabila seseorang membaca Al-Qur'an kemudian ya dia itu melewati suatu ayat yang dibutuhkan untuk kesembuhan hatinya, karirha, maka ulangi ayat tersebut walau mi'ata marrah walau lailah. Walaupun harus mengulanginya ratusan kali atau bahkan semalaman suntuk. Ini yang nanti juga akan dibahas dalam buku saya ini, ya, akan dibahas dalam buku ini. Lebih dalam dari itu, Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid halaman 5. Idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, apabila kalian kepengen dapatkan manfaatnya Al-Qur'an, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Maka hadirkan hatimu, kerahkan hati kita saat apa? Saat membaca Al-Qur'an dan juga mendengar Al-Qur'an. Jadi pas lagi baca Qur'an, lagi dengerin Qur'an, aja disambi. Boleh sih disambi. Disambi itu apa ya? Ya disambi, apa sih disambi? Jangan dibarengi dengan melakukan apa-apa ya. Walaupun boleh, tapi kalau mau efektif ya harus sediakan waktu khusus
supaya lebih fokus mendengarkan, supaya lebih fokus membacanya. Paling enak ya sepertiga malam atau ketika habis subuh ya, setelah maghrib baca. Apa hanya dibaca toh? Boten. Syaratnya di sini adalah dengan mengerahkan hati. Kalau bapak ibu kepengen meruqyah sendiri, harus hadirkan hati saat membaca. Pernah nggak melihat jin saat dibacakan ayat kursi malah ngikutin? Pernah? Pernah lah. Tahu betul antara susu? Pernah. Dan banyak saya mengalaminya sendiri. Dan beberapa teman-teman mengalaminya demikian. Saat saya konsultasi kepada ustaz saya, Ustaz Arif Rahman Hakim, rahimahullah, dan juga Ustaz Musa Sukar, hafizahullah taala, beliau katakannya harus dengan keikhlasan, harus dengan pengerahan hati kita saat membaca Quran. Setan tidak takut kalau hanya dengan ayat kursi tok diwacakan ayat kursi ini, nggak takut ya. Tanpa adanya pemahaman, tanpa adanya pengerahan hati dan pengamalan apa yang ada di dalam ayat yang kita baca. Terus gimana cara menghadirkannya? Tentunya dengan ilmu, pelajari kitab tafsir, pelajari kitab tauhid, fikih. Syukur-syukur bisa belajar nahwu shorof, syukur-syukur tingkatannya lagi belajar ilmu balaghah. Nah, ada bayan, ma'ani dan lain-lainnya. Syukur-syukur bisa belajar itu, belajar ilmu hadis. Dhuwur temen apa? Ya wis. Baca aja kitab-kitab masalah tafsir dan juga hadis. Yang terjemahan sekarang banyak Bapak Ibu. Gimana? Supaya kita bisa mengerahkan dan menghadirkan hati kita saat membaca Al-Quran. Saya mau tanya, surat yang selalu kita baca saat sholat, surat apa itu? Hah? Pintar. Nama lainnya surat Fatihah apa bapak-bapak, ibu-ibu? Mul kita bagus. Terus Samul Masani. Terus Al-Fatihah ini adalah satu surat. Nah, ini kita bahas pembahasan halaman 36 di buku saya. Adalah salah satu surat dan satu-satunya surat yang dinamai sebagai Asy-Syifa. Assalamualaikum. Apa artinya sifat tadi? Apa bedanya sama kata Jawa? Aku buat ya. Apa yang pasti? Bagus. Ini yang main gimana? Baru setengah jam. Tidak apa-apa, nanti tinggal disimak lagi ya. Dan Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang apa? Yang dinamai oleh Rasulullah SAW sebagai Ar-Ruqyah. Fatihah. Makanya ketika sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah salah seorang pembesar kaum yang dicokot, disengat hewan berbisa, dia ruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh. Sampai Rasulullah SAW bertanya, dari mana kamu tahu bahwasanya Fatihah ini adalah ruqyah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Niku artinya apa? Itu artinya ya. Maknanya apa? Secara makna dari tafsirnya Ibnu Katsir, dari tafsirnya Ibnu Katsir. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji ya. Lebih dari itu. Alif lam. Nah, alif lam yang ada dalam kata alhamdu itu maknanya alif lam istighraq, yang artinya adalah pendalaman. Allah memiliki sebuah pujian yang amat sangat dalam dan luas.
hamdu. Hamdu artinya apa tadi? Pujian ya. Selama ini kita hanya mengertinya pujian saja. Tetapi yang namanya hamdun di sini itu adalah kata umum daripada rasa syukur kita. Nanti di sini kita bisa membedakan apa perbedaan antara kata alhamdu dan kata asyukur. Alhamdu dan asyukur, dua-duanya sama ungkapan sebuah kesyukuran. Gitu kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat nikmat, ucapannya apa? Kita mesti ngerti ini. Alhamdulillah, alhamdu dan asyukru maknanya sama, artinya sebuah kesyukuran. Bedanya alhamdu itu lebih luas cakupannya dan asyukru lebih khusus. Orang Arab ya, kalau dikasih sesuatu dia bilang terima kasih. Apa bahasa Arabnya terima kasih? Syukran. Habis pada ketika apa? Oke. Kata asyukru atau kata syukran itu diucapkan oleh seseorang apabila dia telah mendapatkan nikmat, mendapatkan suatu bantuan, mendapatkan suatu benda hadiah dari orang lain. Kata asyukru ini pantas di bisa disandarkan oleh makhluk-makhluk lainnya selain Allah. Tapi kalau kata alhamdu itu cuma milik Allah dan tidak pantas disandarkan kepada makhluk. Paham? Kenapa? Karena kata syukron, asyukru ini ketika makhluk satu dengan makhluk lain saling membantu. Misal saya dibantu oleh Bapak Torin, saya bilang syukron, terima kasih, itu wajar. Karena syukron ini bersyarat. Syukron ini karena Bapak Torin telah membantu saya, memberikan saya buku misalnya, atau memberikan saya uang, atau memberikan saya bantuan. Syukron, terima kasih. Makanya orang Arab ketika dikatakan kata syukron, jawabannya afwan, maaf, karena ini toh yang cuma bisa saya berikan. Betul tak? Syukron, afwan, maaf, cuma ini yang hanya bisa saya berikan. Tapi kalau kata alhamdu, kenapa disandangkan alhamdulillahi? Alhamdu cuma kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan syukur, limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita tidak hanya satu nikmat, tapi mengalir tiada tara dari kita dikandung ibu kita sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau Allah mengaruniakan surga. Bayangkan dari penglihatan yang kita lihat, pendengaran yang kita dengar, segala rasa yang terbesit di hati kita, kebahagiaan yang tertorah di hati kita selama kita hidup, orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang kita sayang, kenikmatan iman dan Islam Allah berikan pada kita secara cuma-cuma. Kita tidak pernah minta iman dan Islam, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah. Itu nikmat apa bukan? Oksigen yang kita hirup setiap detiknya tidak bisa kita hitung nikmat Allah ini. Makanya kata alhamdu jauh lebih luas dan umum, karena kata alhamdu ini adalah ungkapan kesyukuran atas nikmat dan pemberian yang tidak pernah ada batasnya. Paham di sini? Supaya kita bisa menghayati, ya Allah, benar-benar nikmatmu padaku tidak pernah ada batasnya. Ya, nggak seperti makhluk. Ibu ke anaknya pun ada batasnya. Ya kan? Anaknya meninggal bisa dihidupin lagi, tapi salah seorang ibu bisa memberikan rezeki, tidak, cuma bisa menyalurkan rezeki dari Allah untuk anak. Seorang sahabat dengan sahabatnya yang lain, sahabat dengan sahabat, saat sahabat ini butuh uang, cuma bisa ngutangin kok, habis itu harus dikembalikan, ya kan? Tapi Allah pernah menuntut demikian. Allah kasih cuma suruh kita untuk beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, karena memang peribadatan dan pengesaan cuma milik Allah dengan nikmat yang tiada taranya itu. Makanya kata alhamdu disandangkan dan hanya pantas disandangkan cuma untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk
makhluk. Alhamdulillahi rabbil, artinya apa rabbil alamin? Tuhan semesta alam. Rob, apa artinya Rob tadi yang saya sudah jelaskan? Tuhan, lebih dari Tuhan. Kenapa Allah nggak mengatakan Tuhan dengan kata lain? Kenapa bukan ilahil alamin? Kenapa bukan kata ilah? Kenapa bukan kata rahman? Padahal roh dengan ilah sama artinya kan? Artinya sama, Tuhan, tapi maknanya berbeda. Ilah berasal dari kata Allah yang artinya adalah makhluk, ya. Allah adalah makhluk. Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Kata Allah sendiri, ya, Allah ini adalah penyembahan yang disertai dengan rasa cinta, yang disertai dengan khudu, kerendahan diri, adzul, penghinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ar-raja, harapan kita, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan segala harapan-harapan yang kita inginkan. Al-khauf, takutan kita Allah hanya kepada Allah semata. Kenapa Allah lebih menggunakan kata Rabb? Karena kata Rabb ini artinya adalah seperti Rabb, yang mengayomi, yang mengatur, yang mengurusi seluruh alam raya ini. Al-alam dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan adalah at-taqlain, antara manusia dan juga jin. Tapi pendapat yang paling kuat al-alamin adalah seluruh alam yang ada. Jadi Allah mengatur semuanya sebaik mungkin, segala tatanannya Allah atur benar-benar dalam keadaan yang seimbang. Sampai-sampai Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, carilah kalau kamu memang benar-benar melihat sesuatu yang tidak seimbang di dunia ini, niscaya kamu akan lelah, ya, untuk mencari ketidakseimbangannya, karena semua Allah berikan misalnya secara seimbang. Nah, saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ini supaya lebih jelas, ini masih pembahasan di poin nomor 1 tentang kemanfaatan Al-Qur'an, ya. Jadi harus dicatat kalau yang bawa catatan. Saat kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak diam, Bapak Ibu. Tidak diam beliau. Tidak diam Allah itu. Tidak cuek begitu aja, cuma dengar Anda, tapi Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Bedanya Rahman sama Rahim apa? Bedanya apa? Nah, betul. Ar-Rahman ini mencakup kasih sayang Allah terhadap seluruh makhluk. Paham? Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang mencakup kepada seluruh makhluk, mau dia mukmin, mau dia muslim, mau kafir, mau musyrik, bahkan iblis pun masih dapat rahmatnya. Keadilannya Allah. Mana buktinya? Ketika iblis meminta untuk ditangguhkan sampai hari pembalasan, Allah berikan. Allah beri kebebasan dia untuk menggoda manusia. Rahman mutlak untuk seluruh makhluk, sampai hewan-hewan juga Allah kasih. Tapi Rahim itu adalah untuk siapa? Untuk kita orang-orang yang beriman. Kapan? Di akhirat kelak insyaallah. Maka saat kita memulai segala sesuatu, segala aktivitas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, secara hakikatnya kita sedang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita, menghadirkan Allah, mengundang Allah untuk membimbing kita di setiap aktivitas yang kita lakukan, supaya kasih sayang Allah yang menyeluruh, ya, untuk kehidupan duniawi kita dapatkan. Dan kasih sayang Allah yang kelak Allah persembahkan untuk
hamba-hambanya yang beriman di akhirat, kita juga dapat. Jadi kita mengundang keberkahan duniawi dan keberkahan ukhrawi, ya, keberkahan akhirat kelak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap dan segala aktivitas kita. Nah, saat kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, di saat membaca Al-Fatihah, Allah tidak diam, Allah jawab, Atna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, apa artinya? Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Malik secara makna adalah Malikul Mutasarrif, Tuhan yang apa? Yang maha memiliki dan menguasai dengan kekuasaan dan kepemilikan yang sempurna. Malik. Bapak Ibu punya uang? Punya lah. Bahkan pakaian Bapak Ibu sendiri milik Ibu, milik Bapak sekalian, oke? Uang 100.000 saat ini masih milik Bapak dan milik Ibu. Betul lah? Saat dibelikan buku, uang itu milik Bapak Ibu lagi dah. Buku yang tadinya milik penjual lagi atau bukan? Jadi kepemilikan manusia, kepemilikan yang fana, sifatnya relatif. Kalau sudah kita berikan uang itu bukan milik kita, tapi milik penjual. Dan buku yang dari penjual bukan milik penjual lagi, tapi milik kita. Tapi Allah Malik Al-Malikul Mutasarrif seperti yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, berarti memiliki kepemilikan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengambil sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai lalat yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj, lalat tidak bisa mengambil sebagaimana lalat itu mengambil kotoran atau daki yang ada di kulit para raja-raja dunia. Bisa raja itu mengembalikan kotoran yang dihisap lalat? Bisa dah. Tapi Allah tidak ada yang diambil sedikit pun dari kekuasaannya. Paham di sini? Yaumiddin, kenapa Allah menjelaskan Yaumiddin di sini? Kenapa di hari pembalasan? Kenapa nggak hari sekarang? Apakah Allah hanya raja di hari pembalasan saja? Tidak. Karena dalam Al-Quran sudah menjadi sebuah penjelasannya amat nyata ketika Allah menjelaskan hal tersebut dengan sesuatu yang paling puncak, karena hari yang paling ngeri dan paling menegangkan adalah hari akhir kelak. Maka Allah menjelaskan Allah adalah hari di hari pembalasan, hari di mana tidak ada raja-raja yang berkuasa saat itu, hari di mana seluruh manusia telanjang bulat, hari di mana seluruh manusia menjadi fakir miskin, tidak punya apa-apa kecuali amalannya. Allah lah yang berkuasa. Maka bukan berarti ketika Allah mengatakan raja di hari akhir, hari sekarang bukan raja. Justru Allah raja hari akhir akan memutlakkan kerajaan-kerajaan dan kekuasaan Allah pada hari-hari sebelum hari akhir tersebut. Paham nggak di sini? Nah, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi ya, dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Mohon maaf, hadis riwayat Muslim nomor 904. Di hadis ini sahih saat kita membaca Al-Fatihah. Lalu ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah satu ayat yang Allah janjikan, ayat pembagi antara haknya Allah dan juga haknya hamba. Karena dalam hadis ini dijelaskan, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi as-shalah. As-shalah ini adalah nama lainnya Al-Fatihah. Bisa dicek nanti di tafsir Qur'anil Azim milik Ibnu Katsir. As-shalah adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud di sini selain sholat fardu dan sholat sunnah adalah sholat, lebih umum adalah Al-Fatihah itu sendiri. Allah telah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, antara aku sendiri kata Allah dan juga untuk hambaku. Wali abdi masal. Dan dengan surat Al-Fatihah ini, ketika hambaku ingin meminta sesuatu, dia akan dikasih. Nah, maka ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dijelaskan
fawada ila abdi. Ya, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini adalah ayat ya penghubung antara aku dan juga hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Satu ayat yang paling mengesankan ya. Bahkan para ulama salaf menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 104 kitab, yang dari 104 kitab ini Allah kumpulkan semua ilmu dan hikmah-hikmahnya pada 4 kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang terpilih. Taurat kepada siapa? Zabur kepada siapa? Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh Bu, kitab ini. Ini bukan kitab yang menjadi alat mahar untuk meminang gadis, ya, bukan cuma untuk sumpah-sumpah kekuasaan, tidak hanya itu, tapi isinya masya Allah hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu pengetahuan dari umat-umat yang terdahulu dan yang akan datang, ada semuanya di sini. Dan dari keempat kitab ini dijelaskan semua ilmu-ilmu dan hikmah-hikmahnya terkandung pada Al-Quran. Dan seluruh hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran terkandung pada surat Fatihah. Seluruh ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang ada di Al-Fatihah berarti ini kumpulan dari 104 kitab. Al-Quran juga semuanya terkandung pada Al-Fatihah. Itu terkandung pada satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dikutip di kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menjelaskan tentang satu ayat ini, tafsirannya ya, menjadi suatu kitab yang fenomenal sampai 3 jilid berjudul Madarijus Salikin. Cuma satu ayat, Masya Allah ya. Banyak banget dan amat sangat detail. Nah makanya ketika baca Fatihah sebisa mungkin kita hayati. Nanti ketika rukyah dihayati benar-benar, nggak cuma baca toh kita nggak kepengen muntah-muntah. Rukyah ini bukan mengundang muntahan, bukan juga kesurupan, tapi lebih dari itu adalah dengan penghadiran hati kita, kemudian mensucikan hati kita dengan izin Allah. Kita mengharap supaya hati kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat-surat dan ayat-ayat yang kita. Nah, dengan mempelajari tafsir-tafsir ini kan bisa hati kita hadir, betul enggak? Ini baru Fatihah. Bukan baru ya, karena Masya Allah Al-Fatihah sendiri kalau kita telusuri tafsirannya nggak habis-habis. Oke, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah permintaan dari seluruh nabi, permintaan seluruh orang-orang saleh, permintaan seluruh para wali. Dan sudah selayaknya kita juga meminta benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah hidup kita supaya dituntun ke jalan yang lurus, ke jalan yang penuh cahaya, jalan keimanan. Yang muslim iki kok mau ngapa nyari hidayah? Jangan pede Bapak Ibu. Siapa kita dibanding sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah seorang yang pernah menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja bin Unfuah. Bahkan dia menjadi delegasi sunnah untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab. Tapi karena karena dia tertipu ya dengan jumlahnya Musailamah dan juga kaum-kaumnya dia, hingga akhirnya dia mati dalam keadaan murtad. Padahal sebelumnya Raja bin Unfuah ini adalah salah satu orang yang benar-benar paham tentang agama Allah. Bahkan jadi delegasi sunnah kepada Musailamah al-Kadzdzab. Tapi meninggalnya dalam keadaan murtad. Siapa yang bisa jamin? Ya, Bal'am bin Ba'urah ini salah seorang ulama di Bani Israel dulu. Ya.
yang tidaklah dia itu berdoa kecuali doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, di saat-saat penting kalau Balaam dia berdoa selalu Allah ijabahi. Hingga ada banyak pembesar-pembesar kaumnya yang meminta Balaam ini supaya mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Tadinya tidak mau, tapi lama-kelamaan dia tertipu hingga akhirnya dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ada dalam suatu ayat dikatakan dia matinya dalam keadaan murtad, lidahnya dijulurkan sampai menyentuh lantai. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dituntun kepada jalan keimanan dan kebenaran, karena kita tidak pernah tahu kita mati dalam keadaan apa. Betul tak? Ada salah seorang sahabat yang akhirnya murtad cuma gara-gara apa? Kecintaannya kepada khamar. Ketika khamar dilarang, dia lebih memilih khamarnya dan meninggal dalam keadaan kafir. Mau seperti itu? Alhamdulillah. Makanya dalam membaca ihdinas siratal mustaqim, benar-benar hadirkan hati kita supaya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan tuntunannya selalu kepada kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa itu? Para nabiyyin wa siddiqin, wa syuhada wa shalihin wa siddiqin. Setiap para nabi, orang-orang yang jujur keimanannya, para syuhada, orang-orang yang saleh, jalan-jalannya mereka yang Allah berikan kenikmatan keimanan. Bukan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari bangsa Yahudi, waladhdallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah dari orang-orang Nasrani. Maka ketika kita baca ini, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Silakan meminta. Maka tidak salah orang-orang yang berdoa kemudian suruh baca Fatihah, kita bertawasul dengan amal soleh dengan membaca surat Al-Fatihah, ya. Supaya apa? Supaya Allah benar-benar ijabahi doa kita. Tapi satu, harus dengan menghadirkan hati. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa alqi sam'ak, fokuskan pendengaranmu saat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Nah, ini makanya Bapak Ibu sekalian, saya dan kami semua, manhaj dan madhab ruqyah kita tidak kepengen buat orang kesurupan. Kita usahakan bagaimanapun caranya. Tapi kalau kesurupan ya mau gimana lagi? Kan? Karena kita tidak bisa jamin orang ini kesurupan, orang ini tidak kesurupan. Kalau kesurupan ya udah mau gimana lagi? Kita sadarkan semampu kita. Kalau enggak ya udah ajar. Ajarnya bukan dikebuki, dibacain doa-doa ruqyah dan ayat-ayat Al-Quran. Betul ya? Maka nanti ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah dan ruqyahnya sudah mulai, jangan sampai ada yang kesurupan atau teriak-teriak. Kalau bisa kendalikan dirinya. Ini tubuhku bukan tubuh setan. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu sedang dibacakan Quran, diamlah. Diam dan perhatikan. Supaya apa? Kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat dengan ayat lain saling sambung menyambung. Kalau tadi dalam surat Al-Isra dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah, ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kami menurunkan apa yang dalam Al-Qur'an itu kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam surat Al-A'raf juga dijelaskan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kamu pengen dapat rahmat sekaligus kesembuhannya Allah dari Allah melalui Al-Quran, diam ketika dibacain Quran. Kalau mau muntah gimana? Muntah kan tidak apa-apa, tapi jangan keras-keras. Muntahnya elegan. Waktu ngomong ya.
Paling mudah kalau misal memang mual sekali ya. Kalau mual sekali ya mudahkan, jangan ditahan-tahan. Kalau itu penyakit yang akan keluar. Yang dimaksud di sini ya jangan ngobrol sendiri saat dibacakan ruqyah. Jangan melihat dan melarang lirik sana sini. Oh, anu sing reaksi dalam yuk direkam. Ini orang sih gak bubaran nih ruqyahnya. Enggak jadi di ruqyah ya enggak? Kan Bapak Ibu kesini datang pengen belajar tentang ruqyah dan pengen di ruqyah, ya kan? Makanya saya nggak pengen Bapak Ibu minta ruqyah ke saya ruqyah Bapak Ibu. Dan kita belajar ruqyah mandiri. Oke, kalau nanti dibacain Quran jangan lihat sana sini, orang sini muntah, orang sini nangis. Biarin aja, urusin diri sendiri. Tetap fokuskan apa? Kuping pendengarannya. Paham di sini? Sebelum mulai ini harus dibekali dulu. Nah ini dia. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhana. Dan hadirkanlah hati seakan-akan kita adalah orang yang sedang Allah firmankan dalam ayat yang kita baca. Ini yang menjadi nutrisi hidupnya hati kita. Maksudnya priwe? Contoh, Allah berfirman mengenai Fir'aun. Fir'aun wataknya gimana? Sombong, keras kepala, apalagi mengaku jadi Tuhan, apalagi semena-mena, arogan. Saat baca ayat Fir'aun tentang Fir'aun ya, ayat-ayat tentang Fir'aun jangan ditinggalkan begitu saja. Tanamkan dalam hati, ya Allah, ini adalah ayat untuk apa? Untuk sifat-sifat Fir'aun yang ada di hati aku. Untuk sifat-sifatnya Fir'aun yang ada di hati kita. Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Sombong, keras kepala, angkuh, arogan. Ada enggak? Mengambil hak yang bukan haknya. Ada enggak? Itu untuk kita. Ayat tentang Fir'aun, posisikan hati kita, posisikan diri kita. Itu adalah ayat dari Allah untuk memperingatkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh, arogan, atau mungkin perbuatan yang mirip Fir'aun yang ada pada diri kita. Ketika difirmankan Allah tentang Qarun. Qarun siapa Qarun? Yang pelit. Itu dia. Anak orang sebelah tangannya ada? Nggak tahu lah ya. Tanya diri masing-masing. Jangan ditinggalkan gitu saja. Posisikan hati kita, ya Allah, ini adalah untuk sifat-sifat Qarun yang mungkin ada di hatiku. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misal Bapak Ibu benar-benar mengamalkan hal ini, memposisikan hati kita, menghadirkan hati kita, memfokuskan pendengarannya ketika dibacakan Quran, insya Allah akan jadi pribadi yang akan sangat baik. Selain itu, setan-setan, sihir, ain atau apapun itu nggak ada yang betah nggak akan betah lama-lama di tubuh Bapak Ibu sekalian. Di sini dipahami? Paham enggak? Beneran? Kita nanti kan insya Allah sampai jam 9 apa ya? Jam 8 atau jam 9 lah ya. Ini kayaknya udah pada ayo kapan prakteknya langsung. Semutan? Oke. Nanti kita akan mulai prakteknya insya Allah. Karena pendalaman masalah ini kita harus punya bekal ya. Dan ini semua sudah saya jelaskan di buku. Nanti silakan cek sendiri ya. Bukunya terbatas stoknya. Kemudian tentang penyakit-penyakit di dalam tubuh belum dibahas nah ini. Tanya semutan. Mau dibahas enggak? Yang semutan soal belum. Sabar ya, ini baru sedikit nih, baru berapa jam nih? Baru 2 jam, baru bentar. Baru sebentar sekali. Ya.
tentang suatu penyakit, hakikat penyakit di dalam tubuh manusia. Ini ada kitab bagus namanya Mu'jizatul Ilaj bil Quran karya Syekh Abdul Ati Buhairah. Penyakit yang diderita oleh setiap manusia itu biasanya digunakan oleh para setan untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Dengan tayeng dia bisa. Setan itu tidak bisa menciptakan suatu penyakit, tapi dia bisa memicu. Seringnya dia memicu penyakit. Kalau menciptakan dan menimbulkan penyakit secara langsung di tubuh manusia dia tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Bisanya hanya apa? Dua hal, memicu dan memperparah. Memicu tahu menyebabkan penyakit jadi muncul. Kok bisa demikian? Ya karena setan mempunyai peran untuk bisa berlari-lari di mana? Aliran darah siapa? Yang punya aliran darah manusia aja apa enggak? Berarti setan bisa merasuki kambing dong? Oh bisa? Jadi siapa? Memang ada beberapa hewan-hewan yang mana setan itu sangat suka dengan hewan itu. Salah satunya cicak. Cicak itu suka. Anjing, setan suka. Dan hewan yang paling disayang oleh iblis adalah ular. Apa? Ular punya darah kan? Mana hadisnya? Dalilnya? Dalilnya ada dalam musnadnya Imam Ahmad. Ini sanadnya sahih. Ya. Kisah tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah salah satu anak indigo di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Indigo tahu? Apa indigo? Yang bisa melihat hal-hal yang itu ya, aneh-aneh. Kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat. Kita nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Kejadian yang akan datang dia tahu, apalagi tahunya yang dibisikin sama setan. Nah ini Ibnu Sayyad. Jadi fenomena anak-anak indigo bukan hanya di zaman-zaman sekarang aja, udah ada di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking pintarnya, saking besarnya fitnah Ibnu Sayyad ini, sehingga banyak orang yang menanyai kejadian yang akan datang kepada Ibnu Sayyad. Akhirnya Ibnu Sayyad dites sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi. Ibnu Sayyad ditanya saat itu, "Mada taro? Apa yang kamu lihat?" Ibnu Sayyad mengatakan, "Inni ara arsan 'alal ma, haulatul hayya." Aku melihat sebuah singgasana yang berada di atas air, yang di sekelilingnya itu ada ular-ular. Rasulullah SAW membenarkan, "Dzaka arsyul iblis." Betul, itu adalah singgasananya iblis. Nah dari sini sudah sangat jelas ya bahwasanya ular adalah salah satu hewan yang didekatkan kedudukannya oleh iblis, bahkan menjadi penjaga singgasananya iblis. Ular. Makanya kadang banyak sekali penyihir-penyihir khususnya dari India itu yang menaklukkan ular dengan jin. Ada jenis sihir khusus masalah itu. Mungkin tidak saya bahas sekarang. Ya, karena ini kita masih pembahasan pemula. Oke. Kembali lagi ke laptop. Tentang apa tadi? Setan yang bisa berjalan-jalan di tubuh di aliran darah manusia. Kan kita lagi belajar penyakit manusia bukan penyakit hewan. Nanti akan kita buktikan, kita rukyah kambing yang bisa muntah-muntah. Gak benar.
sini dijelaskan hunaka minal amradil udwiyah wa nafsiyah. Terdapat penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit-penyakit psikis, penyakit medis maupun penyakit psikis. Lisyaitani daurun kabirun fi istihaliha. Yang mana setan ini memiliki peran penting untuk memperparah penyakit itu. Wa dzalika li anna lahu tahakkuman fi jiryanid dam. Hal tersebut dikarenakan karena setan memiliki peran untuk apa? Berjalan-jalan di aliran darah manusia. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk jalan-jalan di aliran tubuh manusia melalui peredaran darah. Nah, yang dijadikan pemicu oleh para setan supaya manusia itu sakit, pertama adalah dengan karakter atau sifat, dengan sifatnya. Dan ini yang mudah menjadi jurus andalannya setan. Jadi kalau pengen memicu penyakit, ya dia akan meledakkan suatu ledakan pada salah satu sifat manusia tersebut. Di antaranya adalah al-ghadab. Apa artinya ghadab? Marah. Wa huwa asasun likatsiri minal amrad. Ini adalah salah satu pokok dasar, pondasi dari seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Kebanyakan penyakit yang diderita oleh manusia adalah karena marah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladzi qala lahu ausini. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang lelaki yang berkata kepada beliau, "Berilah nasihat kepadaku." Beliau mewasiatkan dengan satu kata, "La taghdab." Jangan kamu marah. Faraddana miraran, dan beliau mengulangi kata-kata la taghdab ini berulang-ulang. Kenapa demikian? Wa atharuhu fil badani wadihun. Karena dampak dari marah-marah kepada kesehatan tubuh itu amat sangat jelas. Fa amradul qarhatil ma'adiyah wal hirqan al masahibu lidzalik. Sebagaimana penyakit radang lambung yang disertai rasa panas, wal qulun al usbi, begitu juga radang usus, natijun anil ghadabi syadid, itu timbul ya. Karena apa? Karena marah-marah yang berlebihan. Ada di sini yang kena penyakit lambung, panas lambungnya, ususnya sering sakit, perutnya sering sakit, ada? Bisa sering marah. Iya. Saya nggak mancing ya, ibu sendiri yang bilang. Gimana Pak? Oke. Penyakit lambung, penyakit usus. Yang kedua, wasukar. Sukar itu apa? Gula ya, penyakit gula atau penyakit diabetes. Ainda ba'dhin nasi nashi'un 'anil qalaqil ladzi sababuhul ghadab. Diabetes yang diderita oleh sebagian manusia itu dipicu karena kecemasan. Kegelisahan, karena rasa dendam yang dipicu oleh amarah. Suka memendam perasaan. Betul? Betul Pak? Masya Allah, paling semangat. Nah maka penyakit diabetes ini wasiat dari pesan dan Masya Allah ucapan yang amat berharga dari guru besar saya, Al-Ustaz Musa Sukar Hafizahullah, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya penyakit diabetes ini tidak ada obatnya kecuali pada 3 hal. Pertama, dengan membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya. Baca Quran sambil apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ada waktu baca Quran merinding? Nah belum. Pernah Bapak? Yang pernah
Mana Pak? Coba angkat tangan aja. Yang pernah baca Quran tiba-tiba merinding. Ini bukan kesetanan, bukan. Saya mau jelasin ini. Ada enggak? Ada ya. Apalagi ketika mendengarkan Quran dengan suara yang merdu, indah, merinding. Nangis. Masya Allah. Ngantuk? Malah kata Allah. Kalau ngantuk malah ada jinnya tadi. Hidung. Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu baca Quran, mendengarkan Quran, tiba-tiba merinding, itu bukan karena setan. Pernah tuh ada yang datang, lucu sekali. Mas, saya kalau baca Quran, kalau saya renungi, saya nangis pas merinding, apa rajinnya ya? Ini bukan karena jin. Justru itu tanda keimanan yang kokoh dari Bapak Ibu sekalian. Keimanan, masih ada bibit-bibit keimanan yang tumbuh bersemi di hati sih ya. Dan wujud merinding itu, ini yang disampaikan oleh guru saya, adalah munculnya hormon-hormon endorfin yang terangsang melalui Al-Quran dengan penuh penghayatan. Apa itu hormon endorfin? Hormon kebahagiaan yang dengan hormon ini mampu untuk mengembalikan fungsi pankreas supaya bisa memproduksi hormon insulin lagi. Subhanallah. Karena hakikatnya penyakit diabetes ini adalah penyakit psikis. 70%-nya penyakit psikis, 30%-nya lagi karena faktor makanan dan lain-lain. Tapi biasanya ada orang yang stres, kerjaannya makan terus, nggak terkontrol. Ada yang gitu? Saya nggak mau, gak usah jawab ya, masing-masing aja itu. Nah demikian. Dalilnya ada dalam surat Az-Zumar ayat 23, juz 23. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Ingat, sebaik-baik perkataan lebih indah dari para pujangga seluruh dunia. Iya, lebih indah dari seluruh pujangga yang ada di alam raya ini. Allah turunkan ini khusus kita, spesial sekali kan? Spesial. Sab'ul Madani. Ya, yang 7 ayat ini serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang, maksudnya adalah Al-Fatihah. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang dengan ayat ini bergetarlah hati orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang setelah bergetarnya kulit orang-orang yang beriman, menjadi tenanglah kulit dan hati mereka karena mengingat Allah. Subhanallah. Gemetar merinding saat baca Quran yang dengan penuh penghayatan, itu bukan tanda jin, tapi wujud keluarnya hormon-hormon endorfin yang ada di bawah lapisan kulit ini, yang kemudian membenarkan seluruh fungsi kerja organ tubuh kita. Pertama ini, termasuk diabetes ini sendiri. Makanya orang kena diabetes selain diobati dengan herban herbal, baca Quran dengan penghayatan. Baca Quran dengan penghayatan. Ini obat yang pertama yang disampaikan oleh ustaz saya. Yang kedua, jalin silaturahim. Jalin silaturahim kepada kerabat yang terdekat, yang udah jarang ketemu, jalin. Itu juga akan mengeluarkan hormon endorfin. Makanya ada dalam hadis man ahabba anjim satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falasil rahimah. Kalian barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, terus maka jalinlah silaturahim. Mau kan dipanjangkan umurnya sama Allah? Mau. Jalin silaturahim banyak-banyak. Yang ketiga adalah dengan sedekah, sedekah pada fakir miskin, pada sanak saudara yang kurang mampu,
itu juga akan menimbulkan aneurisma. Sukar tadi ya, tentang penyakit gula. Jalin silaturahim ini juga dengan memaafkan kalau mungkin pernah cekcok sama orang yang pernah kita putuskan silaturahimnya, jalin lagi. Karena supaya apa? Tidak ada dendam di dalam hati. Selanjutnya, wa ghairuha min amradir ra'si kasudah. Itu juga penyakit-penyakit yang ada di kepala seperti pusing menyangkut vertigo, sakit kepala, migrain, jiltatus sukar, penyumbatan pembuluh darah di otak, wasaktatut dimaghiyah, stroke dan wasulalul mafazid, lumpuh secara mendadak. Itu juga karena apa? Marah yang terpendam, itu juga demikian. Ya. Wa amradul qalbi wa dhabhatus sadariyah, itu juga penyakit-penyakit yang ada di jantung serta penyakit kejang jantung, itu semuanya timbul karena apa? Di buku saya yang nanti menjadi buku yang finalnya puncaknya insyaallah, dan ada buku-buku lain lagi yang berjudul Halilintar Penghancur Sihir dan Jin Kafir, itu sudah saya jelaskan. Saya bagi penyakit-penyakit yang jadi pemicu para setan untuk menghancurkan manusia. Dan nanti insyaallah saya sampaikan lain waktu karena banyak dan kita mesti ada praktek. Tolak. Mau praktek? Tunggu ya. Baik. Praktek sekarang? Mau praktek? Tapi banyak yang belum dijelasin. Mau dijelasin dulu praktek? Baik. Monggo panitia mendekat ke sini. Ini dulu. Pak Yayan. Saya jelaskan teori sambil praktek ya. Ada aqua, ada air mineral, ada air mineral. Ada sudah bawa. Buat peserta. Udah bawa sendiri-sendiri. Oh, udah bawa sendiri ya. Buka air mineralnya. Ngapain dibawa ke depan? Kita rukyah mandiri. Gak ada rukyah botol salah masal. Adanya rukyah mandiri masal. Silakan masing-masing peserta untuk mengambil mineral sendiri-sendiri. Ini latihan rukyah mandiri. Rukyah mandiri sudah diumumkan kemarin itu sudah siap-siap air minum kalau yang ingin rukyah begitu. Kalau sekarang nggak usah rukyah, nanti rukyah di rumah sendiri. Bapak Ibu sambil diperhatikan cara rukyah mandiri. Ini untuk pemirsa yang ada di rumah, ya, bisa dicatat. Jadi jangan tinggalkan dulu, bisa dicatat untuk yang ada di rumah. Dan banyak yang tanya-tanya tentang cara rukyah mandiri. Harap dicatat dan disimak. Ya, pemirsa Facebook live, silakan dicatat. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam acara ini, mohon disimak baik-baik. Ini kita belum praktek langsung, tak dulu, jangan buru-buru. Mohon catat dulu. Ini bakal penting. Ya. Tata cara rukyah mandiri, perhatikan. Cara mengecek ada tidaknya jin di dalam tubuh tanpa adanya kesurupan. Ini sudah saya bahas di buku ini. Cara mengecek ada jin atau enggak dalam tubuh tanpa harus kesurupan. Pertama, ambil wudhu. Sudah ada wudhu semua? Ambil wudhu, sempurnakan wudhunya. Dua, duduk menghadap kiblat di tempat yang tenang. Makanya jangan gaduh, anak-anak kalau bisa di luar.
mengganggu peserta yang lain. Kalau bisa mengkondisikan putranya silahkan di dalam, tapi kalau tidak bisa silahkan di luar. Menghadap kiblat di tempat yang tenang, tanpa adanya musik, tanpa ada foto, dan tanpa ada patung. Tidak ada di sini masjidnya. 3. Istighfar dan usahakan ingat 100 kesalahan yang pernah dilakukan. Apapun kesalahannya, yang paling sepele maupun yang paling besar. Jika 100 ini terlalu berat, coba latihan dulu 20 kesalahan aja. Karena kita istighfar seyogianya, kita mesti tahu, kita minta taubat, kita minta ampun atas kesalahan apa, gitu ya. Masa minta ampun toh orang ngerti kesalahannya. Seyogianya kita tahu, walaupun boleh juga kita dengan istighfar minta ampun secara umum dalam dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memang boleh. Tapi seyogianya kalau bisa kita tahu, cek sambil muhasabah diri juga, apa sih kesalahan-kesalahan kita. Paham? Sambil disesali. Jadi kalau bisa nanti sebelum kita meruqyah air, kita istighfar bareng-bareng 20 kali aja. Nangis senangis-nangisnya, tobat, benar-benar tobat, minta ampun sama Allah. Misal pernah ngambil hak orang lain, pernah nyakitin orang, pernah mencuri, atau dosa-dosa yang lain, baik yang paling sepele maupun yang paling besar. Disesali, ditobati, dan azamkan dalam hati. Azam tahu? Tekadkan dalam hati untuk benar-benar mengganti dosa tersebut dengan amalan baik di kemudian hari. Dosa itu benar-benar ditekadkan untuk ditinggalkan, tapi kita juga harus mentekadkan untuk mengganti dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan apa? Sedekah, mungkin banyak puasa, atau perbanyak zikir, menghafal Quran. Diazamkan, jangan ada yang diazamin aja, ditekadkan. Kalau mungkin yang saya ada yang kakinya lumpuh di sini, tekadkan, ya Allah, mungkin kaki ini dulu ketika aku sehat jarang dilangkahkan ke masjid, jarang dilangkahkan ke majelis-majelis taklim. Pada detik ini, ya Allah, aku bertekad kepadamu, kalau Engkau sembuhkan aku ini, aku akan melangkahkan kakiku ketika aku sehat ke masjid, ke majelis taklim atau kemana. Gak apa-apa semacam itu. Oke? Rasakan, yang keempat, harus merasakan dan harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh. Perubahan aneh ya. Misal, tiba-tiba ketika istighfar kepala terasa pusing. Kedua, kepala terasa berat pas lagi istighfar, kayak ada yang neken, ditengkuk atau diubun-ubun. 3. Ada bisikan kuat untuk menyudahi istighfar. Udah nggak usah istighfar, wis, benar baik. Misal kalau dari itu, kita harus peka. Itu bukan dari diri sendiri, dari setan was-was. Oke? Harus peka. Keempat, pikiran tiba-tiba kacau dan melayang, kayak pengen pingsan, seperti hendak pingsan. 5. Area pundak, tengkuk, telinga panas, serasa panas dan berat. 6. Jantung berdebar kencang. Oh, lagi istighfar kok deg-degan, ini gak wajar.
deg-degannya luar biasa ya, deg-degan banget, jantung deg-degannya ya emang harusnya kalau nggak deg-degan ya masalah. Tapi deg-degan di sini maksudnya berdebar kencang. Ketujuh, ada kedutan hebat di salah satu bagian tubuh. Kedutan tahu? Dedet. Lagi istighfar kok tiba-tiba kedutan. Kalau beres. 8. Mata tiba-tiba berkedip cepat seperti kelilipan sesuatu. Kayak kelilipan. Cepat. 9. Penglihatan berkunang-kunang. 10. Perut terasa mual secara mendadak. Nanti ada tata caranya ya. 11. Nyeri di bagian tubuh tertentu. Lagi istighfar tiba-tiba dengkulnya nyeri. Ibu jilbabnya nggak boleh dicopot, harus selalu dipasang. Udah ada yang reaksi ya? Oh, udah ada yang reaksi. 12. Perut mulas-mulas, terasa mulas, pengen ke belakang. Tapi kalau tiba-tiba lagi istighfar kok mulas, udah langsung ke belakang aja, gak usah izin, tanah belakang. Keluarkan. Oh benar, itu salah satu reaksi keluarnya. Nanti saya akan kasih tahu ciri-ciri jin keluar dari tubuh itu apa aja ya, insyaallah. 13. Ingin buang air kecil, dan ingin buang air kecilnya tidak tertahan. Langsung. 14. Merasa menggigil dan terasa dingin di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Ini hawanya lagi dingin dah, lumayan ya. Nah, kalau lagi musim dingin, istighfar tiba-tiba kaki tangan dingin, itu bukan gangguan jin. 15. Tiba-tiba tertidur tanpa bisa ditahan, bukan karena kelelahan atau karena keluarga. Nah, lagi istighfar tiba-tiba tidur, nah masalah. Sudah. Ini cara mudah tanpa kesurupan untuk ngecek ada enggaknya jin di dalam. Ya. Nanti ada tahapan selanjutnya. Ini baru tahap awal. Nanti ada tahapan selanjutnya. Untuk penanganan lebih lanjut, ya, tiba-tiba istighfar ada reaksi ini itu, nanti kita akan lakukan praktek penanganan lanjutan. Oke, sekarang kita mulai istighfarnya. Ingat, kesalahan-kesalahannya 20 aja dulu ya untuk latihan. Nanti selanjutnya syukur-syukur per harinya 100 kali seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada reaksi-reaksi yang telah disebutkan, oke, ada pesan, jangan ada yang mengambil video kecuali dari tim dan panitia. Kalau ada reaksi, oke, supaya nanti fokus semuanya. Setuju? Setuju nggak? Nanti kalau pengen lihat di mana ya? Ada langsung. Kalau di sini ini cuma khusus saya aja untuk kajian supaya yang di rumah bisa mengikuti. Nanti kalau ada reaksi-reaksi yang ada, langsung pegang. Misal kepalanya sakit ya pegang kepalanya, sambil diusap. Sininya sakit ya pegang. Sengelnya apa? Tanduknya, ya. Perutnya yang sakit pegang. Kalau mual pegang. Berhenti dulu istighfarnya, muntahkan ke kresek. Dan ingat jangan sampai di karpet, oke? Siap semua? Anak-anak tolong dikondisikan.
Yang ribut nanti terpaksa kami keluarkan. Gimana? Keluar aja apa? Ibu udah ikut? Ibu mau ikut nggak? Kenapa? Terus takut? Nggak kepengen rupiah? Dia mau bawa keluar aja. Boleh keluar. Bukan takut. Gimana? Apanya Pak? Peserta siapkan kresek. Yang takut melihat rupiah silakan keluar, nggak apa-apa. Kok malah sini nakal? Air nanti, air untuk penanganan lanjutan. Silakan isi tempat yang kosong.